Shalom jemaat yang diberkati oleh Tuhan, bersyukur pada pagi hari ini, di mana seluruh umat Tuhan mempersiapkan diri merayakan untuk kebangkitan Tuhan. Saya percaya, Jumat lalu kita merayakan Paskah bersama memperingati kematian Kristus bagi kita. Dan di hari Sabat ini, kita bisa dikuatkan, dimampukan lagi mengucap syukur bahwa kita bisa menikmati, merasakan bahwa Allah kita sudah bangkit. Karena itu, mari Bapak Ibu, dimanapun Bapak Ibu berada pada pagi hari ini, sedang mendengar firman Tuhan ini, sedang mengikuti pemberitaan firman Tuhan ini. Mari, siapkan hati, baik yang ada di gereja, maupun yang secara online, dimanapun berada. Mari, siapkanlah hati kita. Mari kita memohon kepada Tuhan, supaya firman Tuhan yang kita pelajari dapat kita mengerti. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena kami sudah mempersiapkan hati kami dan mengucap syukur karena hari ini kami merayakan kebangkitan Tuhan sebagai Tuhan yang hidup, Tuhan yang sudah mati dan bangkit hidup bagi kami. Saat ini kami akan mau belajar akan kebenaran-Mu. Mampukan kami untuk mengerti apa pesan Tuhan melalui firman ini, hamba-Mu yang Kau percayakan untuk menyampaikannya. Kendalikan ucapan pikiran jemaat Tuhan, dimanapun berada mendengar firman Tuhan ini, Engkau berkati mereka, mampukan untuk mengerti. Kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, pada pagi hari ini kita akan belajar dengan satu tema pemberitaan firman Tuhan, yaitu kebangkitan Kristus untuk kehidupan. Sekali lagi saya mengulangi, tema kita yang menjadi fokus kita pada pagi hari dalam pembelajaran firman Tuhan kita, khotbah kita adalah kebangkitan Kristus untuk kehidupan. Mari Bapak Ibu kita membuka firman Tuhan dalam Lukas pasal yang ke-24 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Sekali lagi saya mengulanginya, pembacaan firman Tuhan kita dalam Lukas 24 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Saya akan membaca hanya beberapa bagian, tapi seluruhnya akan kita nanti perhatikan baik-baik bagian firman Tuhan. Saya hanya membaca ayat yang ke-6 menjadi fokus kita, ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-12 berbicara tentang kebangkitan Kristus. Mari kita melihat Lukas 24 ayat yang ke-6, ayat 7 dan ayat yang ke-12, tetapi ayat 1 sampai 12 bagian perikop ini akan kita pelajari. Ayat yang ke-6 firman Tuhan berbunyi demikian. Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih ada di Galilea. Ayat yang ke-7, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke dalam tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Ayat yang ke-12. Sungguh pun demikian, Petrus bangun lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia melihat menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kafan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya apa yang kiranya telah terjadi. Haleluya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, berita kebangkitan Kristus yang kita rayakan pada pagi hari ini, di ibadah ini, bukan sebuah gosip. Ingat, berita tentang kebangkitan Kristus yang kita rayakan pada pagi hari ini bukan sebuah gosip, bukan juga sebuah sensasi, bukan juga fiksi, tetapi fakta bahwa Yesus bangkit. Dia adalah manusia, dia adalah Allah yang hidup, dia Allah yang mati, dan dia Allah yang bangkit dari kematian itu. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, kebangkitan Kristus menunjukkan bahwa Yesus adalah kehidupan. Sekali lagi tema kita, kebangkitan Kristus untuk kehidupan. Sekali lagi saya mengulanginya. Kebangkitan Kristus membuktikan bahwa Yesus adalah kehidupan. Di dalam Kristus ada kehidupan. Kehidupan yang bukan hanya sekedar hidup, melainkan kehidupan kekal. Haleluya. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, Kristus telah bangkit, maka setiap orang yang percaya kepadanya juga akan mengalami kebangkitan.
Itu sebabnya firman Tuhan dalam Yohanes pasal yang ke-11 ayat 25. Injil Yohanes pasal yang ke-11 ayat 25 berbunyi demikian. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Haleluya. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Akhir-akhir ini semua orang mau percaya kepada Kristus. Itu benar. Bahkan mereka tetap menganggap bahwa Kristus adalah manusia biasa. Sekali lagi saya perhatikan kalimat saya. Sebagian orang sampai hari ini mempercayai bahwa Yesus itu adalah Tuhan, Kristus adalah bangkit, tetapi mereka menganggap Kristus itu biasa-biasa saja. Itu sebabnya ada respon-respon yang saya sudah sampaikan pada Paskah. Respon orang terhadap tentang Kristus, baik kematian mau kebangkitannya, mereka menganggap bahwa itu biasa saja. Mereka lebih penting perayaan-perayaan lain, lebih diwahukan perayaan lain daripada mereka melihat kembali siapa diri mereka. Dan Kristus yang mati dan bangkit itu. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa, kata Tuhan Yesus, kalau tidak melalui aku. Itu Yohanes 14 ayat yang ke-6. Yesus menjamin tidak ada orang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kristus telah bangkit adalah bukti bahwa Kristus adalah Allah dan Tuhan bagi kita. Kita bersyukur menjadi orang Kristen pada pagi hari ini. Merayakan kebangkitan, hadir, mendengar firman Tuhan, ibadah secara onsite dan online, dimanapun Bapak Ibu mendengar firman Tuhan ini, kita bersyukur bahwa Allah yang kita percaya di dalam Yesus, yang kita imani selama ini, yang kita dapat cerita dalam firman Tuhan, adalah Allah yang manusia sejati, yang mati benar-benar mati, dan dia bangkit sebagai Allah yang kita imani. Haleluya. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Jika mempelajari akan fakta sebuah hukum atau Alkitab, jika ada dua orang saja menjadi saksi menyampaikan kesaksian, maka berita itu benar. Sekali lagi, secara hukum dunia, jika ada suatu masalah kasus yang luar biasa, dan orang akan menelitinya secara hukum dunia, ada dua orang saja saksi yang menyatakan tahu tentang peristiwa itu, maka peristiwa itu akan menjadi benar dan semakin kuat. Alkitab mencatat bagi kita, bukan hanya dua orang, satu orang yang melihat bahwa Yesus benar-benar bangkit. Nanti kita akan bahas dia. Kan kita lihat bahwa bukan hanya satu orang. Bahkan Alkitab mencatat hampir 100, kurang lebih 100 kali Yesus menampakkan diri kepada orang-orang dan tercatat dalam Alkitab. Dan para murid waktu itu tahu siapa Yesus. Dan itu tercatat dalam firman Tuhan. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Alkitab mencatat bahwa Yesus naik ke sorga, disaksikan oleh orang banyak, termasuk murid-murid yang selalu bersama dengan dia. Ketika Yesus disalib, mereka menghilang. Tetapi ketika mereka berkumpul menantikan janji Tuhan, Yesus ada di sana di Galilea, dan mereka ada di sana sebagai saksi. Ada 70 murid yang melihat kesaksian tentang Yesus naik ke sorga. Kisah Rasul pasal yang ke-1 ayat 9, saya akan membaca kata di sana. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ada 70 murid waktu itu menyaksikan. Ada di sana melihat benar-benar Kristus bangkit. Dan benar-benar Kristus naik ke sorga. Kristus mati, Kristus bangkit, dan tidak mati lagi. Itulah Allah yang kita imani sekarang. Yang memberi jaminan hidup yang kekal bagi kita. Yang kita percaya dari dulu sampai hari ini. Jika Anda sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Kita harus membedakan antara kebangkitan Kristus itu fakta atau fiksi. Kita harus tahu. Kebangkitan Kristus itu diceritakan tentang sebuah fakta atau fiksi. Kita harus bisa membedakannya. Saudara, kematian dan kebangkitan Kristus adalah fakta sejarah. Ada banyak saksinya. Siapa saksinya? Murid-murid yang pertama. Siapa saksinya? Allah juga saksinya. Siapa lagi saksinya? Para pengawal-pengawal Romawi. Para imam-imam. Orang-orang Farisi mengadili dia. Orang-orang waktu menuju perjalanan ke seluruh
Via Dolorosa ke Golgota, ke salib. Orang melihat Yesus memang mati. Orang menyaksikan kematiannya. Dan para penjaga-penjaga pengawal waktu itu. Dan berkata, kalau kita membaca firman, ketika Yesus mengembuskan nafasnya di atas kayu salib, Yesus sudah benar-benar mati. Mereka apa? Mengatakan, benar dia ini Allah. Dan ketika Yesus mengembuskan nafasnya, maka tabir bait Allah terbelah jadi dua. Yang berikut dikatakan cerita saksi yang ada di sana. Para imam-imam dalam bait Allah menjadi kaget sama sekali. Dan kematiannya dikatakan, untuk membuktikan kematiannya, salah satu prajurit menusuk lambungnya dan mengeluarkan darah di sana. Tulangnya tidak dipatahkan karena mereka tahu dia benar-benar mati. Itu tercatat dalam sejarah kerajaan, bahkan Romawi, bahwa Yesus itu memang sudah mati. Dan dia diambil oleh Yusuf dari Arimatia, menguburkannya dalam kuburannya yang dipersiapkannya. Dan pada hari ini, hari ketiga, Kristus bangkit. Mengapa dia bisa bangkit? Karena dia Allah, dia Tuhan, dia juga manusia. Dia mati secara kemanusiaannya, tapi dia bangkit juga dari kematian itu. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Berita kelahiran Yesus dicatat dalam Matius kalau kita membacanya. Apakah ini fakta? Benar. 4 Injil, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes memberi catatan bahwa mereka suatu suara berbicara. Memang Yesus itu lahir. Yesus itu mati. Dia bangkit. Keempat Injil. Dalam kitab secara khusus Matius dengan Lukas, itu mencatat tentang peristiwa kelahiran sampai kematian dan kenaikan Tuhan Yesus. Tapi Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, kalau kita perhatikan, yang sama cerita, catatan yang sama. Yaitu berbicara tentang penderitaan Kristus, kematiannya disiksa di sana, dia dikubur dan di mana tempatnya, dan juga Yesus itu bangkit. Dan Yesus itu juga yang mereka ceritakan naik ke surga dari 4 Injil. Bahkan rasul-rasul, kalau kita membaca kisah rasul, berita tentang kebangkitan dan kematian Kristus itu menjadi suatu berita diproklamirkan sampai hari ini. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya berbicara ini melihat sejarah. Kematian Kristus itu fakta, bukan fiksi. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, pengajaran-pengajaran kekristenan hari ini sampai hari ini bergantung sekali pada kebangkitan Kristus. Dan ini fakta. Saya menyampaikan firman Tuhan ini pun membuktikan bahwa Kristus memang mati dan bangkit yang kita rayakan hari ini. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Mari perhatikan ayat dalam kisah 1 Korintus pasal 15, ayat 14, ayat 17 dan 18. Saya akan membaca satu bagian ayat 17 dikatakan, jika Yesus tidak bangkit, maka sia-sialah iman orang Kristen. Sia-sialah kitab penginjilan, sia-sialah orang Kristen menjadi mati martir. Jika Kristus tidak bangkit. Alkitab mencatat, Rasul Paulus berbicara dalam firman, sebuah kitab-kitab disampaikan. Memberitakan bahwa kebangkitan Kristus itulah yang membuat meyakinkan iman kita. Bahwa jaminan untuk hidup yang kekal itu benar ada dalam pribadi Kristus. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Rasul Petrus berkata, Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantung pada kayu salib dan kamu bunuh. Kisah Rasul 5 ayat 30. Kita membaca, Petrus berbicara dengan tegas. Kalian inilah yang menjadi saksinya, yang membuat menyiksa Yesus, membuat dia tersalib, dan kalian juga menyaksikan dia hidup hari ini. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, kebangkitan Kristus disebut lebih dari 100 kali dalam Alkitab. Ini fakta, saya menegaskan bagi kita pada pagi hari ini. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, sekali lagi saya mengulangi perkataan saya tadi, bahwa kebangkitan Kristus itu tercatat dalam Alkitab. Kurang lebih 100 kali orang berkata, kebangkitan Yesus bangkit, itu tercatat dalam Alkitab kurang lebih 100 kali. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Tahukah saudara, gereja kita, seluruh gereja di dunia akhir ini, dan itu merupakan mendasarkan gereja, pelayanan, apapun semuanya, berdasarkan kebangkitan Kristus. Memang berita tentang kematian Kristus sudah kita sampaikan. Kita sudah dengar. Berita tentang kebangkitan Kristus juga merupakan harus kita wartakan. Dan untuk tugas kita menyampaikan, mewartakan kepada dunia, membawa kabar baik
bahwa Yesus mati dan bangkit, benar-benar bangkit untuk saya dan saudara, dan dialah Tuhan bagi kita. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Kehormatan Yesus ditegakkan di atas kebangkitan Kristus itu. Kehormatannya ditegakkan atas kebangkitan Kristus. Dia adalah Allah, dia adalah Tuhan, dia manusia sejati yang disiksa dan mati, dan dia bangkit bagi kita hari ini yang kita rayakan. Apakah saudara bermain lagi tentang kehidupan saudara? Yang selama ini menganggap biasa-biasa saja tentang kematian dan kebangkitan Kristus, merayakannya di hari ini. Saudara, Kristus sudah mati. Dia mengalahkan maut. Dia bangkit. Dia memang bangkit, dan karena dia memang Allah, tujuannya untuk kita. Ya, sesudah Yesus bangkit, dia tidak mati-mati lagi. Ada banyak orang mati, bangkit, dan akhirnya mati juga. Hanya Yesus yang pernah ada di dunia ini dan mati. Dia bangkit karena dia memang Allah yang kita imani sampai hari ini. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Roma pasal 1 ayat 3 sampai 4. Firman Tuhan berbunyi demikian. Kabar baik itu mengenai anak Allah, Tuhan kita Yesus Kristus. Secara manusiawi ia ternyata adalah Allah, anak Allah. Itu terbukti dengan kuasanya yang luar biasa. Melalui kebangkitannya dari kematian diwartakan kepada seluruh dunia dan menjadi iman kita. Saya katakan tadi, jika Kristus tidak bangkit, sia-sialah kepercayaan iman kita kepada Tuhan sampai hari ini. Itu sebabnya kita bersyukur Tuhan kita, Allah kita yang kita imani di dalam Yesus Kristus itu ada Allah yang mati dan bangkit dan dinyatakan dia memang Allah bagi kita, Tuhan bagi kita. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Kristus benar-benar mati dan Kristus juga benar-benar bangkit dari kematian itu. Mari imani perkataan. Kristus benar-benar mati dan Kristus juga benar-benar bangkit dari kematian. Bapak Ibu harus mengimani, jika hari ini saudara mendengar firman Tuhan, Yesus yang kau percaya imani sampai hari ini adalah Yesus yang mati dan benar-benar mati dan benar-benar bangkit. Karena dia ada Allah bagi kita. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Di dalam perjanjian lama khususnya 4 Injil bersaksi bahwa dikatakan dengan satu suara, Yesus Kristus sungguh-sungguh menderita dan mati di kayu salib. Kita membaca Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, keempat kitab ini. Kita melihat ceritanya yang sama. Cerita yang sama adalah bahwa penderitaan Yesus itu terjadi, tercatat dengan baik, dan ia mati dikubur, dan dia juga bangkit. Penderitaannya tercatat dengan baik. Ada saksi yang cukup banyak waktu kematian dan kebangkitannya pun ada banyak sekali orang menyaksikannya. Dan itu pun yang kita saksikan hari ini melalui iman di dalam Yesus, melalui firman Tuhan yang kita selalu baca. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Cerita tentang penderitaan dan penyaliban Kristus ditulis dengan detail dalam sepanjang dikatakan lebar dalam 4 Injil ini. Kita membaca, bahkan Kisah Rasul kita membaca. Murid-murid sampai mau mati martir. Kalau kita membaca ada Stefanus orang yang pertama martir karena memberitakan tentang kebangkitan Kristus, memberitakan tentang bahwa Yesus mati dan bangkit yang pernah engkau salib itu. Dia ceritakan bahwa siapa yang percaya kepadanya memperoleh hidup yang kekal. Siapa yang sungguh-sungguh percaya kepada Kristus, ya, dia sudah dibebas. Saya sudah mengatakan di waktu Paskah, dia sudah dibebaskan dari kutuk, dia dibebaskan dari hukuman kekal itu. Ketika dia percaya, maka kesempatan bagi dia untuk menerima anugerah Tuhan bagi dia. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Yesus dibangkitkan dalam tubuh jasmani. Tubuh kebangkitannya adalah tubuh yang nyata dan dapat dirasakan. Saudara, mengapa saya katakan Yesus bangkit itu tubuh dengan tubuh fisik yang nyata, bisa diraba. Saudara bisa membacanya dalam Yohanes pasal 20 cerita Yohanes 20 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-59. Kita melihat cerita yang cukup panjang. Ketika Tuhan Yesus bangkit, murid-muridnya berkumpul dalam satu rumah di Yerusalem menanti janji Tuhan. Yesus tiba-tiba murid-murid yang datang dan Maria datang menceritakan, kami melihat kuburnya, Yesus tidak ada di sana dan dia sudah bangkit. Dan ada 2 orang berbaju putih menceritakan, mengapa engkau mencari dia yang sudah bangkit? Bukankah dia pernah berbicara kepada kalian waktu kalian bersama dengan dia di Galilea? Dan dia menceritakan hal yang sama bahwa dia akan pada hari yang ketiga dia bangkit. Petrus meyakinkan cerita itu juga. Bercerita kepada murid-murid waktu itu. Yang lainnya
Tetapi di tengah-tengah murid itu ada namanya muridnya Thomas. Dia katakan waktu mereka berkumpul, jika aku tidak menusuk tanganku di lubang paku yang di tangannya, aku sekali-sekali tidak percaya, atau menusuk jariku di lambungnya. Yesus muncul di tengah-tengah mereka. Dalam firman Tuhan, bagian firman Tuhan dikatakan, suara Tuhan Yesus berbicara. Mereka tahu ini Yesus guru mereka. Dan Yesus minta makan kepada mereka. Dan Yesus makan. Dan Yesus katakan kepada Thomas, engkau yang tidak percaya tentang apa yang disampaikan, hari ini engkau melihat. Thomas menyentuh. Dia menyentuh daripada lubang paku yang ada di tangan, bekasnya di tangan Yesus. Dan juga lambungnya. Dikatakan, maka Thomas berkata, bukan saja aku bisa melihat, tetapi aku percaya apa yang engkau katakan. Benar, engkau Kristus. Engkau adalah Tuhan bagi kami. Saudara, bukankah hari ini ada orang-orang yang seperti itu? Ingin mau bukti, ingin mau Yesus betul-betul kebangkit. Saya mau lihat dengan mata sendiri, tetapi tidak melihat iman. Kata dalam firman Tuhan itu, berbahagialah orang yang tidak melihat, tapi percaya. Mereka mendapat kasih karunia percaya, dan saya dan saudara tidak melihat kebangkitan Kristus itu secara real. Di sana kita hadir waktu itu. Tapi dengan iman melalui firman Tuhan, kita meyakini bahwa benar cerita Alkitab yang mencatat, yang kita percaya. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, tubuh kebangkitan Kristus sempurna dan tidak mati lagi. Ingat, ketika Yesus mati dan dia bangkit pada hari yang ketiga, tubuh kemuliaan itu pun ada dalam dirinya, dan Allah ada dalam dirinya, roh kemuliaan kealahannya dalam dirinya, dan dia tidak mati-mati lagi. Dan dia dikatakan, nanti kita akan merayakan kenaikan Tuhan ke sorga, dan juga hari Pentakosta. Dan Yesus naik disaksikan oleh 70 murid. Mereka melihatnya. Dan malaikat yang sama memberitahu kepada, mengapa engkau mengadakan langit? Engkau melihat dia. Dia yang naik ke atas akan turun lagi kembali seperti yang disampaikannya bagi. Saudara, betapa kuatnya, betapa bahagianya kita yang memiliki Tuhan Yesus hari ini, yang kita percaya dalam Tuhan. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Alkitab mencatat ada orang-orang yang membuat cerita bahwa Yesus tidak bangkit. Memang ada. Dalam cerita kematian Tuhan Yesus, kalau kita membaca pasal yang ke-26 sampai dengan pasal yang ke-27, kita menemukan ketika kubur itu terbuka dan Yesus bangkit, saudara, siapa yang membuat cerita hoak, saudara, di sana? Adalah yang pertama, ketika para penjaga menyampaikan berita itu kepada pengawal-pengawal bait Allah, mereka katakan, imam-imam, itu Yesus tidak ada. Batu yang terguling di sana sudah tidak ada lagi, dan tubuh Yesus tidak ada. Maka imam-imam mulai takut. Mereka mulai bersepakat kepada tua-tua dan para orang-orang Farisi, dan mereka memberi uang kepada pengawal-pengawal penjaga kuburan Yesus waktu itu. Mereka katakan, beritahu kepada orang bahwa waktu kami tidur murid-muridnya datang untuk mencuri. Itu tidak benar, saudara. Siapa pelaku membuat kebangkitan Kristus itu tidak diyakini dan diimani oleh orang waktu itu? Adalah tokoh-tokoh yang tahu Alkitab. Tokoh-tokoh yang tahu cerita tentang Yesus. Yaitu apa? Orang-orang Yahudi, orang-orang yang beriman, dikatakan orang-orang iman. Imam-imam kepala ada di sana. Tua-tua Yahudi ada di sana. Orang-orang Farisi yang tidak mempercaya kebangkitan itu pun membayar. Bukankah hal itu yang sama terjadi hari ini? Orang membuat berita hoak. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Kebangkitan Kristus dikatakan yang mempunyai bukti yang banyak bagi kita. Saudara, saya membaca sebuah majalah dan buku itu ada sama saya. Sudah ada ceritanya. Saya membaca, dikatakan pada kurang lebih tahun 1930-an, ada seorang anak muda yang pintar sekali. Seorang pakar hukum, orang hebat tentang hukum di Inggris. Dia coba membantah. Waktu itu dia mencoba meneliti tentang berita kematian, penyaliban dan Kristus itu. Karena dia orang hukum, dia katakan cerita itu tidak bisa. Dia akan mau membantah pengajaran-pengajaran yang disampaikan oleh hamba Tuhan, pendeta-pendeta waktu itu, pakar-pakar teolog waktu itu. Dia membantahnya. Maka dia berkomitmen mencari. Namanya, saudara, Van Morrison. Ini anak muda itu. Waktu dia menulis, dikatakan mengumpul data-data dan dia mencoba membuat bukti bahwa menyangkal, bahwa membantah Yesus tidak mati, Yesus tidak bangkit.
yang diajar oleh tokoh-tokoh gereja, diajar di gereja, diajarkan oleh orang-orang pada saat itu. Dia katakan dia tidak mempercayai itu. Dia mencari data, dia mengumpulkan semua data. Dan semakin dia mengumpulkan data, saudara, maka dalam satu bukunya ditulis seperti ini. Saya menerjemahkan buku itu dalam tulisan seperti ini. Dia menulis dalam buku dalam bahasa Inggris, diterjemah seperti ini. Buku yang menolak ditulis. Saudara, bayangkan. Karena dia tidak bisa mencari fakta lagi, membuat bukti untuk membantah bahwa kematian Kristus itu. Maka dia menulis dalam bukunya, dia dalam bab bukunya, buku yang ditulis, ya tidak bisa ditulis, saudara. Karena dia bingung. Dia berjanji, integritas dirinya seorang pengacara hebat. Dia katakan satu-satunya kasus yang tidak bisa saya selesaikan. Semakin saya mempelajarinya, semakin saya menelitinya, semakin pemikiran saya tahu. Memang Tuhan tidak bisa diteliti. Kristus tidak bisa dipahami dengan hukum dunia. Maka dia mulai menulis dalam bukunya. Sebuah buku yang dia katakan tidak bisa ditulis. Saudara, beberapa tahun sesudah itu, dia tetap mencari, tidak mau mengalah. Dia meneliti lagi beberapa tahun, saudara. Van Morrison menulis sebuah buku seperti ini. Dia menulis lagi dengan judul. Dia tidak mau kalah, tidak mengakui bahwa Yesus itu Tuhan, tidak mengakui Yesus itu mati dan bangkit, maka dia menulis satu dalam bukunya, sangat-sangat terkenal bukunya. Dia katakan, tulisan diterjemah, saya menerjemahnya, siapa yang mengguling batu itu? Saudara, karena dia meneliti, tidak tahu lagi baca Alkitab, karena dia mempertanyakan, siapa yang mengguling kuburan, tutup batu kuburan Yesus itu? Dan ketika dia menulis di dalam, saudara, secara tidak langsung Allah membuka pikirannya dia. Dia mengakui bahwa itu pekerjaan Tuhan yang tidak bisa diteliti. Tahukah Bapak Ibu, ada pertanyaan-pertanyaan tentang Tuhan, kebangkitan Tuhan, tentang kematiannya. Tidak bisa kita jawab terima dengan logika kita, akal kita. Tetapi dengan iman dalam firman Tuhan, kita bisa mengakui, menerimanya. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Kebangkitan Kristus mempunyai terlalu banyak bukti. Namun semua bukti tidak dapat membuat seseorang menjadi percaya. Sekali lagi, kebangkitan Kristus itu fakta. Sudah terlalu banyak bukti Yesus bangkit, tercatat dengan baik. Dari sejarah-sejarahnya turun-temurun diceritakan tentang kebangkitan. Dan catatan itu dalam Alkitab. Bahkan bahasa Romawi punya catatan dalam sejarah lengkap dengan cerita tentang Kristus kematiannya. Dengan diajarkan, diberitahu. Tetapi begitu lengkapnya cerita tentang kematian kebangkitan Kristus, masih banyak orang yang tidak percaya, tidak menerima Kristus adalah Tuhan Allah bagi dia. Apakah saudara juga seperti itu? Mendengar khotbah, kurang lebih 1 tahun kita mendengar khotbah, nanti sampai kalau kita hitung setiap minggu saja. Bapak Ibu mendengar khotbah setiap minggu. Baik khotbah yang kita dengar setiap minggu di gereja, ibadah-ibadah. Hari Minggu aja, ada 52 minggu dalam 1 tahun. Pertanyaannya bagi kita, apakah Anda memahami? Apakah Anda mengerti dengan baik bahwa Kristus sudah mati dan bangkit bagi kita hari ini? Saudara, semakin kita mempelajari sebenarnya, semakin kita tidak tahu mengapa Tuhan mati dan bangkit bagi kita. Tetapi dengan iman kita, dalam firman Tuhan katakan, yang saya sampaikan di ibadah Paskah, bahwa Yesus mati untuk menebus kita dari kutuk-kutuk dosa, memindahkan kita, memiliki hubungan kita dengan Tuhan Allah, dan memiliki jaminan hidup yang kekal. Inilah iman kita di dalam Kristus. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Pertanyaannya untuk kita renungkan. Bagaimana dengan saudara hari ini? Masihkah saudara meragukan akan penderitaan, penyiksaan, kesengsaraan, kematian, dan kebangkitan Yesus Kristus? Masihkah ada keraguan? Jika masih ada, tolong, mari renungkan baik-baik khotbah ini. Baca Alkitab baik-baik. 4 Injil menceritakan tentang 2 kitab, Matius dengan Lukas menceritakan kelahirannya. Tetapi untuk penderitaannya, kematiannya, kebangkitan, kenaikannya surga, 4 kitab ini jelas termasuk kisah para rasul. Dan sampai hari ini pun kita memberitakannya. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Apakah saudara ingin membuat sebuah komitmen hidup kepada Tuhan Yesus hari ini? Sekali lagi, apakah Anda membuat komitmen hidup dengan Tuhan hari ini? Itu tergantung sama saudara. Hanya orang yang sungguh-sungguh bertobat dan lahir baru yang dapat mengakui bahwa Yesus Kristus sudah bangkit. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur kami sudah membaca, merenungkan firman-Mu. Kami sudah mendengar uraian firman-Mu ini.
Kami percaya hari ini mengimani Yesus mati dan bangkit bagi kami yang kami rayakan. Berkati kami Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh mengimani, mempercaya Tuhan kami di dalam Yesus yang memberikan jaminan hidup yang kekal bagi kami. Kami mau mewartakan kematian dan kebangkitannya kepada orang-orang di sekitar kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya, haleluya. Amin.